Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Hesti Irmaningsih dari Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Civic Education. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Watan Duri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara dan bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama itu John Locke dan Rousseau. Mereka mengatakan negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang kedua adalah Max Weber. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Yang ketiga, MacIver. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan permintaan. Yang keempat, Roger F. Soleo. Negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat. Yang kelima, Profesor Mr. Sunarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Sedangkan Profesor Meriam Budiarjo memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian negara, akhirnya kita dapat melihat negara ditinjau dari 4 sudut. Yang pertama itu negara sebagai organisasi kekuasaan. Maksudnya di sini, masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu negara sebagai organisasi politik. Maksudnya di sini, asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Maksudnya di sini penjelmaan dari keseluruhan individu. Yang terakhir, negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat. Nah, integrasi pemerintah dan rakyat ini memiliki 3 poin. Yang pertama, teori perseorangan atau individualistik. Yang kedua, teori golongan atau kelas. Yang ketiga, teori integralistik atau persatuan. Ketika kita ingin membentuk sebuah negara, maka kita harus memiliki 4 unsur-unsur dalam negara. Yang pertama ada penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Yang kedua ada wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Jika keempat-empat ini sudah ada dalam negara, maka barulah menjadi suatu negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi negara. Yang pertama, pertahanan dan keamanan. Maksudnya di sini negara wajib melindungi unsur negara yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua ada keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan
untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tataran kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat negara. Sifat negara ini mempunyai 3 sifat. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa ini, negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Yang kedua, sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, atau negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga itu ada totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Setelah kita membahas tentang negara, selanjutnya kita membahas tentang bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu, yang memiliki persatuan, senasib dan tinggal di wilayah tertentu. Beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama. Pengertian bangsa menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Renan. Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari 2 hal, yaitu rakyat yang harus menjalankan satu riwayat dan yang kemudian harus memiliki kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu. Yang kedua, Otto Bauer. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter yang tumbuh karena kesamaan nasib. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, unsur nasionalisme, yaitu kesamaan keturunan. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, bahasa. Keempat, adat istiadat. Kelima, kesamaan politik. Keenam, perasaan. Dan yang terakhir, agama.